diagnosa TB paru. Sudah dirawat 6 hari di rumah sakit Dia Makassar. Pasien masih sering mengeluh, batuk, dan keluar darah. Selain itu, klien juga mengalami penurunan BB akibat tidak nafsu makan. Hal ini membuat keluarga cemas dan menanyakan kepada perawat. Pagi hari di ruang rawat inap A. Selamat pagi Tuan Michael. Pagi suster. Selamat pagi juga Bu istrinya. Pagi, Suster. Tuan Michael ya. Oh iya. Bagaimana kondisinya hari ini Pak? Masih batuk? Iya suster, masih batuk ini. Oh masih batuk ya Pak. Bagaimana keadaannya Pak? Sudah minum obat? Istirahatnya agak teratur suster, tapi aku lupa minum obat. Oh iya baik. Iya. Sebentar ya Pak, saya periksa dulu tekanan darah tak. Bisa Ki Pak? Iya suster. Ya kalau begitu Pak, Ibu saya tinggal dulu temanku di sini yang mau dari sini. Iya, Suster. Saya ke Makasih, kamar Suster. sebelah dulu lalu belakang yang lain. Mari Bu, Pak. Iya, Ya, makasih, mari. Suster. Masuk. Oke Pak. Oke ya Pak. Iya Saya periksa suster. dulu. Oke Pak, sudah selesai. Tekanan darahnya 120/90. Oke, baiklah Pak, sudah selesai saya periksa tekanan darahnya ya. Iya suster. Saya mau kembali ke ruangan saya dulu. Iya, makasih. Mari Ya, Pak. makasih. Saya Bu. Perawat kembali ke nurse station. Kepala tim memutuskan untuk menemui Kak. Nurse Urin, bagaimana kondisinya pasien atas nama Tuan Michael saat ini? Kondisinya nurse dari hasil observasi Tuan Michael tekanan darahnya 120/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius, terus pernapasannya 28 kali per menit, dan dia juga masih sering sesak. Saat ini juga mengeluh batuk berdarah dan tidak mau makan sudah 2 hari. Oh, baiklah. Terima kasih informasinya, Nurse. Saya akan melaporkan ke Ibu Karu untuk dilakukan ronde keperawatan. Oh, baik, Nurse. Kepala tim memutuskan untuk menemui Karu untuk meminta diadakan ronde keperawatan karena masalah sesak dan batuk berdarah yang tak kunjung berkurang pada Tuan M meskipun semua intervensi dilakukan selama 6 hari. Persiapan ronde keperawatan atau pra-ronde. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Bu, saya menghadap ingin mengonsultasikan masalah pasien Tuan Michael dan ingin meminta saran dari Ibu. Ya, ada apa? Ada masalah apa dengan pasien tersebut? Ya Bu, jadi pasien Tuan Michael ini kan sudah lama dirawat di sini. Batuknya tidak sembuh, masih keluar darah, terus KTP-nya pun tidak stabil, terutama pada sesaknya. Sekarang pun pasien tidak ada nafsu makan. Saya ingin meminta saran kepada Ibu, apa tidak sebaiknya dilakukan ronde keperawatan agar dilibatkan keluarganya dalam penanganan penyakitnya. Ya, silakan lakukan ronde keperawatan. Apakah kalian sudah siapkan tim ronde keperawatan dan kapan kita bisa lakukan ronde keperawatan? Ya, sudah Bu. Rencananya besok jam 9 akan dilakukan ronde keperawatan. Kemudian saya sendiri sebagai ketua tim ronde. Jadi Bu, saya juga mengajak perawat Pendri, Raya, dan juga Sandra, serta Urin dan rekan-rekan lainnya, yaitu saya mengundang ahli gizi, yaitu Ibu Rizka dan Dr. Francisca spesialis paru, serta bagian farmasi yaitu Ibu Marlince, dan juga petugas lab yaitu Pak Supradi. Baik, silakan lakukan informal consent
kepada keluarga dan pasien. Baik Bu, Silakan dilanjutkan. terima kasih. Ini sih. Ya. Persiapan information. Setelah berdiskusi dengan Karu terkait masalah yang terjadi pada Tuan Michael, perawat PP dan PA1 siangnya mengunjungi bed Tuan Michael untuk melakukan information dan meminta persetujuan untuk dilakukan ronde keperawatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suster. Ya, selamat siang Bapak Michael. Iya, bagaimana kabarnya di siang hari ini Bapak Michael? Kabar saya baik-baik, suster. Tapi ada sesak juga. Oh, tapi Bapak masih batuk ya? Iya. Oh iya Pak. Oh iya. Kadang suami saya juga batuk terus-menerus sampai saya capek memutusnya. Nah sekarang dia tidak mau makan. Oh, gitu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi saya di sini ingin meminta persetujuan sama Bapak dengan Ibu. Persetujuan apa ya? Jadi begini Bu, Bapak ini akan jadikan dia pasien untuk ronde keperawatan. Ada keperawatan apa itu? Oh, jadi ronde keperawatan ini adalah suatu kegiatan yang nantinya pasien dan keluarga akan diajak diskusi bersama dengan tenaga kesehatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bapak. Jadi tujuan dari ronde keperawatan ini Pak, untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang masih dirasakan oleh Bapak. Untuk itu, kami minta izin kepada Bapak untuk mengadakan ronde keperawatan besok di jam 9. Terus apa yang saya harus lakukan, suster? Ya, begini Pak, Bapak itu tenang saja, Bapak Michael itu tenang saja. Tidak ada apa-apa yang perlu Bapak siapkan. Karena ronde keperawatan ini kita hanya melibatkan beberapa tim yang telah dipilih oleh kepala ruangan kami untuk melakukan diskusi dalam memecahkan masalah yang sekarang Bapak alami. Jadi, apakah Bapak bersedia untuk diadakan ronde keperawatan? Yes, terus saya bersedia. Ya, kalau Bapak bersedia dan Ibu pun bersedia, maka Bapak dan Ibu atau Ibu saja yang tanda tangan informal consent. Jadi surat persetujuan bahwa Tuan Michael ini bersedia untuk diadakan informal consent. Ya. Kalau begitu Bu, boleh Ibu tanda tangan? Ibu ya. Ini pulpennya. Silakan yang ditanda tangan. Iya, Ibu tanda tangan. Ya. Nah, oke, makasih ya Bu. Iya sudah. Berarti Ibu selaku istrinya ya dari Tuan Michael telah setuju untuk diadakan ronde keperawatan. Selanjutnya mungkin kaki. Baiklah Bu, kalau begitu kami kembali ke ruangan. Kalau ada butuh apa sebentar bisa panggil kami di ruangannya. Yes, suster. Makasih, suster. Ya, mari ya Bu, Pak. Saya pamit dulu. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien, Ketua Tim PP ke nurse station untuk membagi tugas-tugas kepada perawat pelaksana dalam ronde keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, Nurse Raya dan Nurse Sandra, seperti yang sudah kita rencanakan, jadi hari ini kita akan melakukan tahap pra-ronde keperawatan di mana pasien yang kita pilih adalah Tuan Michael. Iya Bu. Iya Bu, saya setuju jika Tuan Michael yang menjadi pasien ronde keperawatan. Oh oke, maka dari itu nanti tolong ya Nurse Raya dengan Sandra untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang ada pada Tuan Michael. Baik Bu. Baik, Bu. Kemudian Nasraya dan Zendra melakukan pengkajian kepada sore hari di ruang pasien. Assalamualaikum. Sore Pak. Sore. Bagaimana keadaannya sore ini? Apakah masih sesak setelah diberikan oksigen Pak? Sesaknya sudah gak ada, suster, tapi agak sedikit batuk. Oh begitu ya Pak. Baik, kami periksa dulu ya. Ya, suster. Oh iya Bu, tadi Bapak bilang sering lupa minum obat. Apakah Ibu lupa mengingatkan? Sudah sus, tapi tidak ada perubahan.
Iya Bu, ini semua demi kebaikan dan kesembuhan Bapak. Kalau begitu kami permisi dulu ya Bu. Jika ada yang dibutuhkan hubungi kami di ini ruang perawat. Baik, Ya, Sus. permisi. Saya dapat dekatkan lagi. Terima Iya, kasih, iya, Suster. mari Pak Bu. Iya, Terima kasih ya. Makasih, Kak. Permisi ya. Validasi data. Nurse Raya dan Nurse Sandra melakukan pengkajian lebih lanjut kepada Tuan Michael dan didapatkan hasil pasien masih mengeluh, batuk. Tanda-tanda vital didapatkan TD 120/90 mmHg, nadi 83 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pernapasan 20 kali per menit. Setelah mendapatkan data yang cukup, kemudian Nurse Raya dan Zendra melaporkan hasil pengkajian kepada Ketua Tim Ronde PP tahap ronde keperawatan. Keesokan harinya, setelah terbentuk tim ronde menyiapkan literatur dan sudah mendapatkan persetujuan dari pasien, maka diadakan ronde keperawatan yang dipimpin oleh kepala ruangan. Kepala ruangan dan tim ronde keperawatan berkumpul di nurse station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Teman sejawat semua, sesuai kontrak kita hari ini kita akan melaksanakan ronde keperawatan yang telah diketuai oleh perawat Novi. Anggotanya itu terdiri dari Narsendra, Dr. Francisca, dari farmasi itu Ibu Mardince, dari lab ada Pak Adi, dari ahli gizi ada Ibu Nurfadila, dan tim anggota lainnya yang bertugas hari ini. Kita akan melaksanakan ronde keperawatan selama 30 menit ke depan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan perawat Novi untuk membacakan laporan ronde keperawatan hari ini. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya akan mendiskusikan masalah keperawatan yang masih belum teratasi pada pasien kita, yaitu Tuan Michael di ruang A, bed 2 dengan diagnosa TB. Sudah masuk rumah sakit hari ke-6, keluhan utama batuk terus menerus, sesak nafas, dan juga keluar darah. 6 hari selama masuk di rumah sakit, pasien mengalami penurunan nafsu makan. Kondisi pasien saat ini masih sedikit lemas, kesadarannya kompas-mentis, tekanan darahnya 120/90, terus nadinya 90 kali per menit, dan pernapasannya 28 kali per menit, serta suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Terdapat edema dan juga produksi urin yaitu 1000 cc per 24 jam. Mungkin itu dari saya. Ada masukan dari Hendrik? Oh iya Bu, kalau begini, kan ini Tuan Michael sudah 6 hari perawatan, dan sudah ada hasil labnya. Hasil lab darah itu hari kita lakukan pemeriksaan darah lengkap dan BTA, di mana BTA-nya itu positif Bu. Terus riwayat minum obatnya itu OATA rutin, tetapi ini si Tuan Michael sering lupa untuk minum obatnya Bu. Gitu. Lalu apa saja terapi yang sudah diberikan untuk pasien Tuan Michael? Terapinya yang pertama itu orat, artinya lengkap, ISV, repot 10%, 3 kali 500, cc-nya 24 per 24 jam, dan paracetamol untuk menurunkan panas. Dan yang terakhir diet, tidak ada diet khusus untuk Tuan Michael. Terima kasih, bisa dari saya. Lalu intervensi keperawatan apa saja yang sudah dilakukan pada Tuan Michael, Nars? Ya, baiklah, intervensi yang sudah diberikan pada klien yaitu ada 5 intervensi. Yang pertama itu memonitor tanda-tanda vital dan keluhan utama pasien. Yang kedua itu timbang berat badan setiap hari dan monitor tren perubahan berat badan. Yang ketiga itu monitor intake dan output cairan. Yang keempat, mengedukasi keluarga dan pasien untuk 3 jam pada obat TB-nya. Dan yang terakhir itu kolaborasi pemberian obat.
Ya, terima kasih Narsendra. Saya rasa sudah cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh tim pelaksana hari ini. Untuk mempersingkat waktu, ayo kita ke ruang pasien untuk melakukan validasi data. Baik, Bu. Karu, ketua tim dan anggota tim ronde keperawatan menuju ke bed pasien di ruang perawatan pasien. Selamat pagi, Pak, Bu, jadi kami ini dari tim ronde keperawatan sesuai yang sudah saya jelaskan kemarin sore bahwa pagi ini akan dilaksanakan ronde keperawatan. Jadi Bapak sekarang masih rasakan apa? Keluhannya? Batuk sudah tidak terasa suster. Oh, terus bagaimana sesaknya Pak? Tidak ada apa-apa. Saya sudah ingatkan minum obat tepat waktu sejak kemarin, suster. Alhamdulillah sekarang sudah agak membaik. Oh iya Pak, baguslah tetap perhatikan jam minum obatnya ya. Iya, suster. PP Novi tetap melakukan pengkajian, Nurse Raya dan Nurse Ori melakukan pemeriksaan fisik. Karu, ahli gizi dan dokter spesialis farmasi pun ikut mengkaji dan mengobservasi Tuan Michael sehingga semua data terkumpul. Tapi Pak, saya periksa dulu tugasnya ya. teman-teman tim. Saya persilakan untuk melakukan validasi data dan pemeriksaan untuk kita mendapatkan hasil data yang lebih efektif. Bagaimana Pak? Makanannya teratur Ki? Tidak suster. Gara-gara batuk tapi tidak enak nasinya. Ya kurang nafsu makan Ki. Oh iya. Iya. Pak, Iya, Dok. sudah berapa hari batuknya, berapa minggu? 1 minggu, Dok. Baru 1 minggu. Jadi baru 1 minggu ini batuknya, Pak. Iya, dokter. Rasa lemas badan tak? Iya, Tidak ada nafsu makan juga. iya, dokter. Bagaimana dengan obatnya Pak? Lancar nih minum obatnya? Tidak, suster. Kalau ini minum obatnya itu Pak jangan dilewati, misalnya jam 9 pagi itu harus ini Pak sesuai jamnya. Iya, suster. Iya Pak. Baiklah Bapak, terima kasih sudah bekerja sama dengan kami. Dan kami kembali dulu ke ruangan. Selamat beristirahat Pak. Mari Pak. Setelah validasi data dari pasien, tim ronde kembali ke nurse station untuk menindaklanjuti dan membahas masalah yang ada. Jadi baik teman-teman, tadi kita kan sudah melakukan validasi data. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan perawat Novi sebagai ketua tim dan konselor itu ahli gizi, dokter spesialis ini farmasi, petugas lab dan perawat pelaksana yang lain untuk memberikan solusi dan intervensi yang bisa kita lakukan untuk pasien Tuan Michael. Baik Bu, ini setelah saya validasi langsung data pasien, saya rasa dia masih sering batuk akibat tidak patutnya untuk minum obat TB. Saya menyarankan kepada dokter spesialis paru untuk melakukan pemeriksaan toraks untuk melihat apakah masih ada masalah lanjut. Iya nurse, usulan diterima. Bagaimana dari tim konselor? Baiklah rekan-rekan semuanya, yang saya dapat tadi saat pengkajian yang saya lihat langsung pada pasiennya, saya rasa dari kajian BTA positif pasien, saya rasa terlalu dini untuk bisa mengatasi TB paru karena pada dasarnya penyakit TB paru pengobatan rutin dilanjutkan untuk 3 bulan pertama saja. Saya akan segera melakukan pemeriksaan BTA kembali dan menyarankan CT scan terkait sesaknya. Dan untuk konselor dari farmasi atau apoteker Marlin, saya harap memberikan obat yang ringan
ringan efek sampingnya saja. Karena ini kan baru pertama, tadi juga saya kaji batuknya juga masih 1 minggu. Jangan terlalu dikasih obat yang terlalu berat juga. Karena ada beberapa obat, terus perhatikan efek samping yang paling ringan itu yang mana. Itu saja yang dipilih menurut saya ya. Tolong apoteker Marlin atur untuk pengobatannya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Iya dok, alangkah baiknya kita tunggu perkembangan lebih lanjut mengenai penyakit Tuan Michael. Iya dok, saya juga setuju. Bagaimana dari Alif Gizi? Iya Bu, saya rasa klien mengalami penurunan berat badan yang awalnya 65 menjadi 60 karena kurang nafsu makan. Karena itu saya menyarankan untuk klien mengkonsumsi makanan substitusi jika pasien menolak makan lagi, karena makanan karbohidrat dan vitamin saat ini sangat dibutuhkan untuk melawan infeksi TB-nya. Ya, baik, saya terima masukannya. Bagaimana dari tim farmasi? Baiklah, terima kasih. Langsung saja, obat untuk pasien Michael yang telah dikolaborasi dengan dokter, yaitu obat ethambutol yang bersifat bakteri stastik, artinya menghentikan pertumbuhan bakteri, bukan membunuh bakteri, tetapi efek samping obat ethambutol adalah gangguan penglihatan. Dosis obat dapat disesuaikan dengan berat badan sehingga efektifan lebih tinggi dan kemungkinan terjadi efek samping bisa ditekankan. Terima kasih. Baik, kalau dari laboratorium bagaimana? Baiklah, kita telah ketahui bersama apa hasil labnya. Dari hasil diskusi kita hari ini, sebaiknya setelah melakukan intervensi yang kita diskusikan hari ini, kita lakukan pemeriksaan ulang sputum untuk mengetahui perkembangan bakteri TB pada Tuan Michael. Oke, sampai sini apakah masih ada tambahan atau masukan dari teman-teman? Dari saya ada Bu. Silakan. Baiklah, di sini untuk kita yaitu melanjutkan intervensinya ya. Iya. Kita kembali memonitor tanda-tanda vital dan keluhan utama pasien. Terus tetap menimbang berat badan pasien dan memonitor tren perubahan berat badan serta monitor intake dan output cairan. Iya. Baiklah, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, apakah masih ada tambahan dari teman-teman? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin didiskusikan kembali, maka saya akan menyimpulkan bahwa masalah pada Tuan Michael ini terkait dengan penyakit TB yang dialaminya saat ini perlu pemantauan yang lebih ketat terkait waktu pemberian obat, karena istri dari Pak Michael ini sering lupa mengingatkan suaminya untuk minum obat. Perlu adanya pemeriksaan yang lebih lanjut untuk menentukan tindakan selanjutnya. Baik Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kehadirannya teman-teman. Saya akhiri ronde keperawatan hari ini. Semoga dengan adanya ronde keperawatan hari ini masalah dari Tuan Michael bisa teratasi. Baiklah, saya akhiri ronde keperawatan hari ini. Selamat siang dan selamat bekerja kembali. Tahap pasca ronde keperawatan. Keesokan harinya, Karu beserta tim ronde keperawatan mengunjungi pasien, kemudian memberikan edukasi mengenai taat dan tepat dalam menghabiskan obat selama ini. Tim juga memberikan perhatian ketat terhadap asupan makanan pasien ke depannya dan memberikan kesempatan keluarga pasien untuk menanyakan keadaan perkembangan pasien. Sekian dan terima kasih.